kesempatan ini izinkan kami memberikan gambaran umum Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari sumber daya manusia, sosial, ekonomi, infrastruktur pemerintahan yang terdiri dari 22 kecamatan, 245 desa definitif, 1 desa persiapan, dan 10 kelurahan. Dengan kondisi keuangan daerah APBD tahun 2021 Rp2.445.106.430 dengan total PAD Rp245.552.369.214. Sementara ini BPK kami telah mendapat WTP selama 8 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan 2020. Muara Enim berada di tengah-tengah senter dari Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan dengan 10 kabupaten dengan luas wilayah 7.483,06 km persegi dengan jumlah penduduk 628.661 jiwa dengan tingkat kepadatan 84 jiwa per kilometer persegi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gambaran umum inovasi Kabupaten Muara Enim. Yang pertama, regulasi dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Sipnas Iptek dan seterusnya, sampai dengan keputusan Bupati Muara Enim tentang penetapan penggerak inovasi daerah atau wali inovasi perangkat daerah tahun 2019. Sementara sistem inovasi daerah yang ada di Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah kami mendapatkan satu kehormatan menjadi pilot project reformasi birokrasi dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia dan pilot project laboratorium inovasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Di mana dalam pelaksanaannya inovasi ini dilakukan oleh Wali Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, Champion Inovator Kabupaten Muara Enim, perguruan tinggi dan lembaga kelitbangan, dan yang terakhir Dewan Riset Daerah Kabupaten Muara Enim yang dibentuk dengan keputusan Bupati. Lembaga kelitbangan sendiri dilaksanakan dan ditangani oleh unit litbang yang setara dengan eselon 2 yang merupakan penanggung jawabnya. Dalam komitmen kami, strategi upaya penerapan inovasi daerah memberikan berbagai penghargaan terhadap inovasi, membuat beberapa regulasi terkait inovasi daerah, apakah itu perda ataupun perkada. Adanya MOU Pusat Jejaring Inovasi Daerah Puja Indah yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Litbang Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga kelitbangan. Dalam hal ini kami berkomitmen memberikan penghargaan bagi inovator. Yang pertama, top 10 inovasi perangkat daerah setiap tahunnya, inovator terbaik setiap tahunnya, penghargaan bagi OPD yang berpartisipasi dalam inovasi government award, penghargaan kepada inovator, kemudian teknologi tetap tepat guna kami lakukan setiap tahunnya. Lanjut. Dari 123 inovasi yang kami lakukan update input, kami pada kesempatan ini menyampaikan 8 inovasi unggulan kami. Yang pertama, Bunga Desa, Bupati Ngantolti Desa. Yang kedua, Simpapdes. Yang ketiga, Panti Rakyat. Yang keempat, Ayu Tinting. Yang kelima, Kapsul Cinta. Yang keenam, Si Kuning Online. Yang ketujuh, Mampir Bos. Dan terakhir, Madam CSR. Mereka betul-betul memahami arti dan makna inovasi ini dipergunakan untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang sebetulnya sekarang menjadi nilai yang utama dari sustainable, daripada kelanjutan dari inovasi yang kami lakukan selama ini. Jadi komitmen pimpinan yang kemudian diteruskan ke bawah, itu semua menjadi makna daripada komitmen kami. Baik, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya yang luar biasa. Tadi disampaikan yang terkait dengan hal-hal yang menyangkut kesehatan, Pak. Nah, bagaimana sebetulnya dalam 2 tahun terakhir ini, khususnya dengan pandemi COVID,
apakah yang tadi disampaikan dalam konteks inovasi-inovasi itu kalau dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya ada sebuah perubahan besar atau peningkatan capaian yang melebihi dari situasi biasanya, paling tidak bagaimana sebelum pandemi COVID ini dan pada saat pandemi COVID saat ini. Yang saya lakukan dengan berkeliling ke seluruh wilayah kabupaten. Untuk diketahui, Kabupaten Muara ini memiliki paling tidak 36 perusahaan multinasional corporation, baik itu BUMN dan lain sebagainya, yang kami minta bertanggung jawab atas community development yang dibalut dengan CSR. Baik, terima kasih Pak Bupati. Sedikit saja, apakah dalam konteks total secara jumlah persentasi, apakah memang cenderungannya semuanya menurun pada saat pandemi, atau sebaliknya ada beberapa inovasi yang justru meningkat pada saat pandemi? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Siap Bapak, mohon saya izinkan saya ada satu inovasi yang kami sebut dengan, dan belum sempat tersampaikan, namanya Mampir Bos. Muara ini peluang investasi regional melalui bedah investasi online system. Bagaimana kami ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik PMDM maupun PMA, dengan tentu memerlukan data yang akurat. Pembuatan sistem regis bedah investasi inilah yang kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Dan ternyata itu sangat bermanfaat dalam rangka menarik investasi agar dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten Muara ini. Dan calon investor bagaimana bisa mengakses secara online informasi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Muara ini. Ternyata hasil inovasinya berbanding terbalik dengan Madam CSR tadi. Realisasi investasi meningkat dari 9,0 triliun dari tahun 2019 menjadi 9,9 triliun pada tahun 2020. Ini proses yang terbalik dari yang saya sampaikan Madam CSR tadi. Ini namanya inovasi Mampir Bos. Ini kan Bapak. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kami kembalikan Eko, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Niko Pinadito Engineering yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Edi Nasrul Umar bisa memberikan penjelasan luar biasa. Alhamdulillah saya punya kesempatan Pak menambahkan yang 3 lagi kalau begitu. Yang pertama adalah inovasi si kuning online Pak. Untuk diketahui, geografis Kabupaten Muara ini terdiri dari 22 kecamatan, yang salah satu kecamatan terjauh berada 5 jam dari ibu kota kabupaten kecamatan ini. Dengan demikian, apabila orang ingin mengurus kartu prakerja, kalau tidak dilakukan online, mereka harus datang ke kantor, di mana tempat kantor Insmaker Kabupaten Muara ini berada. Nah, kami menciptakan inovasi si kuning online yang semuanya itu bisa dilakukan secara online di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Muara ini. Dan ternyata alhamdulillah dengan penerbitan kartu pencari kerja secara online ini tidak lagi terkendala jarak, waktu, dan biaya, sehingga hasil inovasinya dirasakan. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Pencari kerja terdaftar yang tadinya hanya 1.444 orang di tahun 2020 menjadi 4.050 orang karena bisa dilakukan secara online. Kemudian tidak lanjut dari itu, tentu pencari kerja ditempatkan, pencari kerja yang kemudian berhasil ditempatkan naik dari 1.076 orang di tahun 2020 menjadi 2.812 orang. Demikian juga persentase tenaga kerja naik dari 73,59 menjadi 74,52. Dan ini, ulangi dengan segala kerendahan hati, sudah direplikasi Pak oleh Kabupaten Musirawas, NTT, Musi Banyuasin, dan Kabupaten Bangka. Ini barangkali yang mungkin bisa saya jelaskan tuh satu inovasi lainnya selain Mampir Bos yang sudah saya jelaskan, dan kemudian yang terakhir Madam CSR yang kami sudah kita jelaskan tadi, sembari menjawab apa yang ditanya oleh Bapak penanya tentang Bapak.
Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jamal Umsan yang telah memberikan pertanyaan, dan kepada Bapak Bupati Dr. Edi Nasrul Umar SAMM yang telah memberikan penjelasan luar biasa. Ini dapat tetap eksis dan berkelanjutan. Menurut Bapak, apakah tantangan yang paling berkesan dalam menangkapkan inovasi yang ada? Demikian Pak Bupati, saya beri waktu monggo. Terima kasih Ibu yang saya hormati, Ibu Dr. Koordinasi Inovasi. Salam hormat untuk Profesor Diana Alisa. Menurut hemat saya yang paling penting adalah komitmen pemimpin untuk dapat selalu melakukan spirit arahan kepada pelaksana di lapangan. Ketika kita menemukan satu inovasi di dalam mindset kita, itu harus maknanya adalah membuat arah kebijakan itu satu ke arah semua indikator secara masyarakat bisa kita capai. Apakah itu menurunkan angka kemiskinan? Apakah itu mengurangi pengangguran? Apakah itu meningkatkan kesehatan? Apakah itu yang lain? Tapi yang jelas bahwa ketika komitmen itu ada dan itu bisa diberikan arahan spirit kepada tingkat pelaksana middle, tingkat pelaksana lower, insya Allah semuanya akan terjalin secara otomatis ke bawah. Betapa pentingnya inovasi ini harus kita jaga sustainable-nya. Sehingga dengan demikian, ketika sustainable ini berlangsung dengan baik, tentu insya Allah dia akan mencapai satu sasaran yang kita harapkan. Sambil kita menemukan kembali inovasi-inovasi yang lainnya yang tentu baik ada kaitannya ataupun hal-hal lain yang selain dari apa yang telah kita temukan dalam inovasi kita lain. Itu barangkali Bu. Yang penting komitmen, kemudian spirit jelas, yang kemudian yang terakhir mungkin alokasi dana terhadap APBD perlu dipikirkan untuk mendukung ini semua. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Edi Nasrul Umar SAMM yang telah memberikan penjelasan. Terima kasih kepada Ibu Profesor Diana Alisa MPA.